Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama bersilaturahmi, bermuajahah, bertatap muka dalam kesempatan yang berbahagia ini. Meskipun belum terlambat ya. Jadi kemarin pada hari Jumat tanggal 4 ya, Syawal atau 4 April, itu ada satu mobil, satu pasukan Kibin, nah, entah itu dari mana, yang dia itu akan mendatangi pondok pesantrennya Gus Fuad Pleret. Dan tentu dengan melihat bagaimana sikap atau perilaku dari Kibin itu tidak akan jauh berbeda dengan junjungannya. Ketika junjungannya itu menganggap orang lain sebagai monyet, maka akan ditiru oleh Kibin. Dan bagaimana mengenai sikap yang disampaikan ya, atau yang dimiliki oleh PWI LS dalam menjaga serta membackup Gus Fuad Pleret. Nah, itu akan disampaikan oleh Kiai Haji Mubarak Tri. Dan juga kemarin pada hari Sabtunya itu juga ada upaya persekusi untuk Mbah Mono yang merupakan Komandan Laskar PWI LS Kabupaten Karanganyar. Dan langsung saja tanpa berlama-lama ya, mari kita simak uraian yang disampaikan oleh Kiai Haji Mubarak Tri yang merupakan Ketua PWI LS Provinsi Jawa Tengah sekaligus salah satu ketua di PWI LS Pusat dalam mengomentari dua kejadian baik itu yang untuk Kiai Haji Gus Fuad Pleret, dan yang kedua adalah kepada Komandan PWI LS untuk Kabupaten Karanganyar. Mari kita simak bersama-sama. Ya, silahkan. Ayo, habis ini ambil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik, alhamdulillah pada hari Jumat tanggal 4 April, insyaallah pagi ini kita mau silaturahim ke Batul Pleret. Kita akan datangi Fuad Pleret yang berujung monyet. Ya, insyaallah. Berujung monyet. Kita akan kegiatannya di pondok pesantren di Pleret. Kami beberapa rombongan, insyaallah tetap semangat untuk memburu komunis. Nah, ini berikut ini adalah statement yang disampaikan oleh Kiai Haji Mubarak Tri selaku salah satu ketua dari pimpinan pusat PWI LS ya, dan juga sekaligus beliau adalah seorang ketua PWI LS Provinsi Jawa Tengah. Silakan. Yang mana ada seseorang yang katanya mau pergi ke Pleret Bantul. Saya tegaskan kembali lagi bahwa saya Mubarak, Ketua Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dan juga Jawa Tengah, telah menyampaikan dengan jelas, terang dan tegas bahwa hari ini Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah bersama Laskar-Laskar Nusantara yang lainnya pada posisi siaga 1. Artinya sudah siap siaga menghadapi bahaya-bahaya yang akan mengancam negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu saya menyarankan kepada antum-antum, saudara-saudara, kembalilah ke rumahnya masing-masing bersama keluarga. Jangan teruskan perjalanan Anda. Ya, karena kami sudah menyiapkan, dan perlu saya sampaikan bahwa antara kami dan Anda tidak ada masalah. Masalah kami adalah dengan para habaib yang suka memprovokasi rakyat Indonesia untuk berperang. Para habaib yang suka mengadu domba antar sesama bangsa. Para habaib yang suka membelokkan sejarah. Itulah adalah musuh-musuh kami. Kita adalah saudara. Mari kita hadapi bersama-sama para oknum-oknum yang akan mengganggu negara Kesatuan Republik Indonesia ini.
kami sudah menyiapkan pasukan ya di semua titik dengan strategi Supiturang. Dari Gunung Kidul sudah kami tempatkan laskar berjumlah 300 orang di kabupaten ataupun di kecamatan Patok. Kemudian dari Kabupaten Klaten kami tempatkan 300 orang di daerah Piyungan. Ya, kemudian di daerah Purworejo saya tempatkan di Imogiri mau menuju ke daerah Bantul. Kemudian di Jainangun ya 300 orang saya tempatkan pasukan dari daerah Yogyakarta. Artinya jumlahnya sudah 1.200 dan siap merangsek, siap menyatu di daerah Pleret ini. Karena letak antara titik-titik kumpul itu dengan Pleret ya kurang lebih adalah 2 kilo. Oleh karena itu saya mohon kembali, daripada nanti masuk ke wilayah Pleret, Anda tidak bisa kembali karena sudah terkepung. Dan kita tidak ada masalah dengan panjenengan. Oleh karena itu saya sarankan kembalilah ke rumah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemirsa channel Mubarak Tri dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi pasca adanya provokasi dari seorang provokator Rizik Syihab yang menyerukan kepada mukhibbinya untuk berperang melawan sesama anak bangsa, orang-orang pribumi. Dan tentunya dengan adanya himbauan perang ini berdampak yang kurang baik terhadap kondisi keamanan di Republik Indonesia ini. Sebenarnya para pemirsa, bahwa semua respon yang dilakukan oleh teman-teman Nusantara, para pejuang Wali Songo ini adalah merupakan respon dari apa yang sudah diucapkan oleh para Habib, khususnya Habib Rizik dan Habib Bahar Smith yang selalu memprovokasi warganya, mukhibbinya ketika berceramah. Nah, respon ini tentunya sudah lama terpendam. Sejak di mana Gus Dur waktu itu menjadi presiden, dikatakan buta hati, buta mata, dan kemudian Kiai Haji Ma'ruf Amin yang merupakan ulama besar Nahdlatul Ulama dikatakan babi, dan juga mengatakan istananya adalah istana iblis dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk respon yang sudah lama terpendam. Kemudian hari ini muncul semuanya, unek-unek yang selama ini terpendam, tak tertahankan, disampaikan oleh teman-teman Nusantara. Dan kemudian adanya provokasi dari Rizik Syihab ini juga dari mukhibbinya juga turun ke lapangan mengintimidasi warga Nusantara. Seperti kejadian kemarin di Karanganyar, ya, salah satu aktivis PGN dan Laskar Sabilullah yang merupakan orang pribumi asli didatangi sekelompok orang yang menurut informasi konon adalah kelompok FPI. Datang rame-rame, informasi yang saya terima membawa senjata tajam di mobil juga, mereka berteriak-teriak sambil bertakbir di depan rumahnya. Namun pada saat itu Mbah Mono tidak berada di rumah, yang ada adalah anak menantunya, sehingga kembali lagi, dan malamnya juga kembali lagi dari kelompok tersebut dan mendatangi rumah Mbah Mono yang kedua kalinya. Namun dari aparat keamanan alhamdulillah telah siap dan sigap dalam mengatasi ini sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian diadakan suatu mediasi di Polsek salah satu kecamatan di mana Mbah Mono tinggal, di mana dalam mediasi Mbah Mono diminta untuk minta maaf, tetapi Mbah Mono tidak mau. Justru yang harus minta maaf adalah Habib yang selama ini memprovokasi dan menjelek-jelekan ulama-ulama Nusantara, karena selama ini
Habib-habib yang menjelek-jelekan ulama Nusantara dan kemudian memprovokasi perhimpunan perang juga belum pernah minta maaf kepada bangsa Indonesia, maka Bang Molo tetap tegas berpegang teguh pada prinsip tetap tidak mau meminta maaf. Namun saya sampaikan kepada para pemirsa khususnya Laskar Sabilillah dimanapun Anda berada, kita kedepankan nasionalisme. Kita jangan terpancing, sebab masalah kita adalah bukan masalah dengan siapapun anak bangsa yang ada di Indonesia ini, termasuk para kelompok-kelompok yang melakukan intimidasi. Semua adalah warga Indonesia, kita semua adalah saudara. Yang kita persoalkan adalah dengan kelompok-kelompok Habib yang selama ini memprovokasi, membelokkan sejarah dan lain sebagainya yang merugikan keutuhan masa depan negara Republik Indonesia. Itu yang saya sampaikan. Saya juga sampaikan sekali lagi kepada warga PWI Laskar Sabilillah dimanapun Anda berada, tetap bersikap tenang, siap di daerahnya masing-masing, ya, selalu berkoordinasi dengan aparat kepolisian agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi di Republik ini dan Indonesia tetap aman, nyaman sebagaimana mestinya. Para pemirsa dimanapun Anda berada, di samping di Karanganyar juga terjadi intimidasi di Temanggung, ya. Saya sampaikan hal yang sama. Segera koordinasi dengan aparat keamanan di Temanggung, di polsek-polsek yang ada di Temanggung, sebab mereka sekarang melalui aksinya yaitu melakukan intimidasi kepada tokoh-tokoh setempat yang dianggap vokal, yang dianggap berani. Mereka selalu mengadakan intimidasi kepada tokoh-tokoh Nusantara ini. Namun kita tetap harus tenang, kita hadapi apapun yang terjadi, dan kita tetap yang terpenting adalah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Oleh karena itu, salam kompak dan salam berjuang untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Nggak usah pernah minder, yang penting kita insya Allah akan dicatat dalam sejarah bahwa kita adalah membela negara kesatuan negara Republik Indonesia, yaitu menghadapi kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa negara ini adalah milik Tarim, tanpa ada Habib maka Indonesia tidak merdeka, dan inilah yang harus diluruskan. Apalagi dengan orang-orang yang menghimbau untuk berperang sesama anak bangsa, dan ini harus ditindak tegas oleh aparat keamanan karena ini merupakan tindakan-tindakan kriminal dan tidak perlu adanya pengaduan. Aparat keamanan dalam hal ini kepolisian harus sikap menangkap orang-orang yang tentunya berpotensi membuat kegaduhan di Republik ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut itulah yang disampaikan atau himbauan dari pengurus pusat PWI LS Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, yang tentunya dengan ini kita menghimbau kepada seluruh sahabat-sahabat, baik itu dari Laskar-Laskar Sabilillah atau Laskar Mataram atau Laskar Nusantara ataupun Laskar-Laskar yang lainnya yang membela atau meluruskan sejarah Republik Indonesia. Sehingga kita harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk keamanan masing-masing. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.